I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Privet! Pada video kali ini kami akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Kievan Rus. Kievan Rus merupakan salah satu negara yang maju di abad pertengahan Eropa yang bertahan dari akhir abad ke-9 sampai pada abad ke-13. Pembentukan awal dari Kievan Rus ini diawali ketika bangsa Viking atau Varangian diundang oleh suku-suku Slavia Timur untuk memerintah dan mengatur mereka untuk dapat membantu mengatasi ketidakstabilan akibat dari konflik internal. Rurik sebagai pemimpin dari bangsa Viking pada tahun 862 kemudian menyeberangi Laut Baltik dan memasuki kota Novgorod, lalu memerintah di sana membangun dinasti Rurik. Kemudian di tahun 882, Oleg dari Novgorod, putra Rurik, melakukan ekspansi ke selatan dan menaklukkan kota Kiev, menyatukan wilayah utara dan selatan di bawah satu pemerintahan, sehingga Kiev pada saat itu menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan bagi Kievan Rus. Kiev kemudian menjadi ibu kota dari Kievan Rus. Kota Kiev ini terletak di jalur perdagangan antara Romawi Utara dan Bizantium, sehingga Kiev menjadi pusat perdagangan yang penting bagi Kievan Rus. Di tahun 911, Oleg mengadakan perjanjian perdagangan dengan Kekaisaran Bizantium. Nah, sekarang kita masuk di masa peralihan kekuasaan dari Oleg ke Vladimir. Jadi, perpindahan kekuasaan dari Oleg ke Vladimir ini itu melibatkan peristiwa perebutan kekuasaan yang ada pada dinasti Rurik. Jadi Oleg itu memerintah Kievan Rus hingga sekitar tahun 912. Kemudian setelah kematiannya dilanjutkan oleh Sviatoslav I yang merupakan ayah dari Vladimir ini. Nah, di tahun 972 Sviatoslav I ini meninggal, dan dengan kematiannya kemudian Vladimir menjadi pangeran Novgorod. Namun di tahun 976 saudaranya Yaropolk itu merebut kekuasaan dan dia membunuh saudara laki-laki yang lain, sehingga mengharuskan Vladimir itu melarikan diri ke Skandinavia. Nah, dalam proses pelariannya ini Vladimir mendapatkan dukungan dari kerabatnya Sigurdsson, penguasa Norwegia pada saat itu. Nah, dengan bantuan Vladimir, ia berhasil dengan dukungan tersebut ya, maksudnya Vladimir itu berhasil mengumpulkan pasukan Viking untuk mempersiapkan militer melawan Yaropolk. Jadi konflik ini terjadi di sekitar tahun 978 sampai 985. Jadi di 985 itu akhirnya Vladimir itu berhasil merebut kembali Novgorod dan Kiev dari Yaropolk. Baru setelah itu Vladimir kemudian memimpin Kievan Rus. Masa kejayaan Kievan Rus. Jadi Pangeran Agung Vladimir di bawah pemerintahannya pada tahun 988 memilih agama Kristen Ortodoks sebagai agama resmi di negaranya, yang menghubungkan Kievan Rus secara budaya dan juga agama dengan Kekaisaran Bizantium. Nah, peristiwa kristenisasi ini menjadi salah satu peristiwa yang penting pada masa kepemimpinan Pangeran Agung Vladimir, yang mana ini tuh memperkuat identitas dan juga kesatuan Kievan Rus. Pangeran Agung Vladimir juga menikahi putri Kaisar Bizantium, Basil II, hal ini tuh menjadi bagian dari perjanjian yang menguntungkan dan juga membantu memperkuat hubungan diplomatik antara Kievan Rus dan juga Kekaisaran Bizantium. Lalu setelah kematian Pangeran Agung Vladimir di tahun 1015, kekuasaan Kievan Rus beralih ke Yaroslav. Tapi sebelum Yaroslav menaiki tahta, ia juga harus melewati peristiwa perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kakak tertuanya, yaitu Sviatopolk, yang dimana Sviatopolk membunuh saudara laki-lakinya untuk mengamankan posisinya sebagai penguasa Kievan Rus. Nah, pada saat itu Yaroslav sebagai pangeran Novgorod
mendapat dukungan dari pasukan Viking atau Varangian untuk melawan Sviatopolk. Dan di tahun 1019 Yaroslav berhasil mengalahkan pasukan Sviatopolk untuk merebut kembali Kiev. Kemudian, Yaroslav menjadi Pangeran Agung Kiev dan memerintah sampai tahun 1054. Di masa kepemimpinannya ini, Kiev Rus sudah ada di masa stabil dan makmur sehingga Yaroslav mempertahankan kondisi tersebut dengan memperkuat Kievan Rus dengan membangun infrastruktur, mengembangkan budaya dan agama, memperkuat hukum, serta memperluas hubungan diplomatik dengan negara Eropa lainnya dan menjadikan Kiev pada saat itu sebagai salah satu pusat budaya dan politik terbesar di Eropa Timur. Jadi, masa kejayaan dari Kievan Rus ini atau puncak kejayaannya ada pada masa kepemimpinan Vladimir Agung dan Yaroslav yang bijak di abad ke-10 dan 11. Kemunduran Kievan Rus. Kemunduran Kievan Rus terjadi setelah kematian Yaroslav. Muncul konflik antar pangeran. Mulai muncul pada saat itu sistem suksesi yang tidak stabil dan perebutan mengenai hak penerus, mengakibatkan perang saudara di antara mereka yang mengakibatkan melemahnya kesatuan politik dan militer dari Kiev. Kievan Rus mulai terfragmentasi menjadi beberapa negara kecil, Vladimir Suzdal, Novgorod, dan Glacia Volhynian, saling bersaing. Jadi setiap pangeran berusaha untuk memperluas kekuasaan mereka masing-masing, menjadikan hilangnya kontrol atas Kiev. Kemudian, terjadinya penurunan aktivitas perdagangan yang berdampak negatif ke bidang ekonomi Kievan Rus, sebab Kiev pada saat itu sangat bergantung pada perdagangan. Penurunan aktivitas ini juga berdasar pada Kekaisaran Bizantium yang juga sedang mengalami konflik. Puncak dari kemunduran Kievan Rus ini disebabkan invasi Mongol di tahun 1240 di bawah kepemimpinan baru Khan bangsa Mongol berhasil merebut Kiev dan menjadi akhir dari Kievan Rus yang bersatu. Wilayah-wilayah bekas Kievan Rus terpecah menjadi negara-negara kecil baru dan wajib membayar upeti ke Mongol. Warisan budaya Kievan Rus yang memiliki sejarah yang beragam itu seperti Gereja Santo Sofia yang dibangun pada abad ke-11. Gereja Santo Sofia ini salah satu situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Nah, gereja ini memiliki koleksi seni abad ke-16 dan itu salah satu contoh arsitektur Bizantium yang paling indah di Eropa. Nah, yang kedua ada Biara Gua Perserslarva, didirikan pada tahun 1051. Biara ini merupakan salah satu situs warisan dunia lainnya di Kiev. Biara ini punya kompleks gua yang dipakai buat tempat peristirahatan sama meditasi. Lalu ada patung Palu Arit yang dipakai sebagai simbol Uni Soviet yang dipasang di Kiev pada tahun 1954. Tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet, patung ini dianggap sebagai simbol pendudukan dan penindasan oleh rezim komunis. Pemerintah Ukraina kemudian menggantinya dengan patung Perdana Menteri pertama Ukraina, Mikhailo Hrushchevsky. Ada lagi Kurgans, merupakan situs pemakaman kuno atau Kurgans yang berusia lebih dari 2000 tahun yang menjadi sasaran penembakan militer Rusia pada tanggal 4 Mei 2022. Kurgans memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi Ukraina. Dan yang terakhir itu ada gedung Держпром. Gedung ini bekas gedung pencakar langit peninggalan Uni Soviet yang terletak di Chernihiv dan merupakan salah satu situs bersejarah yang rusak selama invasi Rusia. Nah, jadi itu aja penjelasan tentang Kievan Rus dari kami. Terima kasih.